واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. Kapan bapak jeung ibu ge sapopoe teh pikih teh jalan eta itu ngicep unggul teh pikih teh teu ngarti-ngarti pamajikan teh segitu hayo dikiceupan talalkeun we duit dina saku jo nyampeurkeun pada teh pikih begitu teh pikih. Yang ketiga, nah ini lebih penting, yaitu kelompok orang yang terus mengkaji untuk memahami isi. Nanti disampaikan kepada umat agar umat tidak salah mengamalkan. Namanya tafaqquh fiddin. Nah ini ada anak-anak yang kita siapkan untuk mengkaji, mengistinbat dari Quran dan Sunnah, nanti disampaikan kepada umat. Begitu. Supaya tidak terlalu jauh pengamalan dengan isi Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Ini mah dilatih. Orang-orang yang bergelut dalam mengistinbat ketetapan Quran dan Sunnah disebut mujtahid. Jadi kita dorong, kita kaderkan mujtahid, hasilnya disampaikan kepada umat. Ini tidak banyak kalau mujtahid mah. Karena memang dalam mempelajari alatnya kita haroream itu. Nah, tapi didorong ada umat biar menerima hasilnya. Nah ini, dan mujtahid ini harus menjelaskan amal begini, keterangannya ini, harus itu. Keterangannya dari Quran ini, dari hadis ini. Jadi umat tahu, oh ini sumbernya. Supaya umat tidak taklid begitu. Jadi tidak boleh itu. Apakah nam kitu we cek mama sok we pigawe, enggak boleh itu. Saya menjelaskan ini keterangannya, begitu. Ini Qurannya, ini hadis supaya umat regreg. Dan umat beramal bukan dengan cara taklid tapi ittiba. Jadi ini harus ya belajar fikih, diarahkan pada dasarnya mah, karena semua orang pasti fikih itu ada. Sakabeh jelema ge aya, cuma ada yang dilatih untuk diarahkan dengan alat yang tertentu. Kapan bapak jeung ibu ge sapopoe teh pikih teh jalan eta itu ngicep unggul teh pikih teh teu ngarti-ngarti pamajikan teh segitu hayo dikiceupan talalkeun we duit dina saku jo nyampeurkeun pada teh pikih begitu teh pikih. Iya. Muncul ibu teh ka bapak, tadi ayah istri ngalangkung saumur jeung abdi Pak. Dedegan sarua eta ngokong-korong meuni geulis teh. Katingalina bapak ngarti teu. Itu teh pikir teh. Bapak teh kudu pikir teh nyarita gitu teh eta teh saya pikirna. Cek bapak kade bapak teh oh geulis teh ku itu taulah kitu Pak. Nah begitu, itu pikir itu. Barang dihuapkeun aya keusik 2 siki nasangu teh. Bapak teh nyarita teh bijaksana. Tuh ieu keusik mun hipu ngeunah. Itu kan pikir di situ. Itu jual molotot Pak, tapi di situ supaya istri itu jasanya tetap dihargai, salahnya tidak dirusak hatinya. Karena seperti tulang iga diluruskannya tidak sekaligus dipatah dengan cara yang bijak. Ieu keusik mun hipu ngeunah. Nah itu ibu teh kudu mati atuh teh salaki ngomong gitu teh mun teu pikir-pikir. Da mah aya tuh keusik hipu. Geus 2-3 kali kitu wae tungtungna pan salaki teh jadi we tongol. Sakalian jeung semen. Nah itu kan sehari-hari pikir itu jalan. Nah gitu ya. Nah sekarang diarahkan ada taifah untuk memahami Quran dan Sunnah. Bahasanya begini, istinbat hukumnya begini begitu, gitu ya. Biar nanti teman ahlinya, makanya
disampaikan, dituliskan, tapi tolong kalau beli buku yang jujur ya, penulisnya jangan al-hadis saja. Diterangkan begini-begini, ada dicantumkan hadisnya di belakangnya al-hadis. Bukan itu. Hadis ini riwayat siapa? Sahih tidak? Nah, itu harusnya supaya jelas pegangan itu. Yang gitu ya. Jadi ini kelompok ketiga dalam memelihara Al-Quran. Nah, satu bagian dari jihad itu. Kita berjihad semuanya. Kita dukung. Ada yang meneliti bacaan, ada yang hafal Quran, ada yang fikih terhadap Quran dan Sunnah. Iya. Bisa dengan diri sendiri langsung, atau tenaga, atau dengan harta. Biamwalikum wa anfusikum. Saya berangkat ke Bali, terus ke Magetan, Jawa Timur, kunjungan di sana. Yang memprihatinkan kan di Magetan itu. Nah, di situ bergesekan dengan Kristen. Sekolah. Masing-masing banyak mengambil anak dari wilayah timur. NTB, NTT. Ada 100 santri. Tanpa biaya mereka itu. Dari mana? Dari mana makan itu, Pak, usaha ternak ayam. Ya banyak keluhan, akhirnya saya usahakan bantuan. Saya kirim juga seorang ustaz di sana. Ya saya siapkan juga rotibahnya. Walaupun sederhana. Hanya mampu 100. Sementara Kristen menarik anak-anak dari wilayah timur dengan dana disiapkan untuk 1000 anak. Itu sudah siap dananya. Nah, tapi itulah kenyataan, jalanlah terus. Begitu. Karena kita tidak sekedar memperhatikan kuantitas, tapi kualitas. Yang itu ya. Itu diantaranya. Jadi perjuangan di sana terasa lebih berat. Saya tugaskan 24 dai ustadz di 24 tempat di luar Jawa. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Irian, Maluku. Tadinya saya diminta untuk kunjungan ke Maluku. Sudah saya siapkan ya. Ternyata ada aturan terjadinya COVID itu, corona itu terjadi. Nanti ustadz akan dibawa dari satu pulau ke pulau lain yang kecil-kecil itu. Tapi di situ kan kita merasa reus lah bahasa Sunda. Quran Sunnah sudah sampai ke tempat-tempat yang terpencil itu. Iya. Saya bilang insya Allah saya akan datang. Kenapa? Saya pikir kalau dia mau berjuang di sana kan saya cuma kunjungan menyata datang gitu. Insya Allah ya nanti kalau sudah agak reda tuh. Nah begitulah perjuangan. Zalikum demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Jadi jihad itu luas, jangan dipersempit maknanya. Jihad itu yang tergambar pedang, bukan itu. Yaitu mencari ilmu, memelihara Quran, memelihara agama, menyampaikan lagi, menyebarkan. Ini bagian dari jihad fisabilillah. Ya, dan sekarang kita rasakan kita sedang berperang dalam politik. Ghazwah siasa. Minang eleh wae itu. Ghazwah siasa mah. Mungkin konsep yang kurang matang, rame. Tapi pada puncak akhirnya mereka yang mengambil buah nete. Sudah beberapa kali dari zaman dulu, zaman Masumi, umat Islam mayoritas, tapi puncaknya akhirnya buahnya diambil yang lain. Jadi jihad itu merenang perlu itu kan nanti silakanlah sama ahlina siasa politik Bu, menggunakan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu, tapi kita tetap dengan siasa yang baik. Ibu ditanya ke bapak, mah artos aya keneh, pasti ngejawabna seep.
Padahal aya keneh. Cek budak teh mah tong ngabohong pan aya keneh. Cek ibu ka budak bade didegukeun ieu teh siasa. Mun teu kieu mah boga panci, teh siasa. Nah itu, jadi ada siasa ini ya, yang kurang mungkin konsep yang mesti kita matangkan. Kemudian ada ghazwah tarbiyah, perang pendidikan. Ini kan kita berusaha untuk menampilkan pendidikan yang berkualitas, melahirkan orang-orang yang kuat dalam iman, kuat dalam ilmu. Sekarang banyak umat Islam dengan pendidikan yang bagus caranya, tetapi melahirkan kekuatan ilmu, tidak melahirkan kekuatan iman. Ini kelemahannya. Kalau begitu kan orangnya sudah lebih maju. Nah begitu, makanya di kita adalah kekuatan ilmu didasari dengan kekuatan iman itu. Banyak itu umat Islam yang pintar tapi iman lemah. Namun buktinya korupsi gitu ya tuh, berarti iman masih lemah, padahal dia muslim. Ya. Kemudian nanti ada ghazwah dalam sosial. Kadang-kadang mereka terorganisir membagikan makanan. Sebenarnya di umat Islam terus berjalan, tapi kadang-kadang sendiri-sendiri. Di sana terorganisir ya. Tapi mudah-mudahan, karena pengorbanan umat Islam tiap hari. Cuma kadang-kadang tidak terorganisir. Al-batilu binidom yadlibul haqqo bi ghairi nidom. Kebatilan dengan teratur itu bisa mengalahkan hak yang tidak teratur, yang tidak tersusun, tidak terencana gitu. Mudah-mudahanlah tampilnya orang-orang yang pintar dalam ilmu umum dan kuat iman untuk menjadi pelopor dalam berjihad ini. Kalau jihad dengan perang, dengan pedang, lihat tuh di Quran pakai alif jahada. Jadi persiapan kita tergantung itu. Musuh tidak begitu saja dibunuh. Dia itu tidak merusak, dia itu tidak mengganggu. Kalau mengganggu, kita balas seukuran itu, tidak boleh dolim dalam Islam. Nah, kalau sudah mengganggu jiwa dan dengan putusan pemimpin baru gitu. Kan di zaman Nabi Yahudi ayah, Nasrani ayah, musyrikin ayah. Nah, di situ dengan aturannya jelas. Anu ngaganggu kakak ada sangharupan gitu. Makanya disebut jihad itu dengan alif jahada. Yujahidu. Ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Apa saja keuntungannya? Nanti ke bawah akan disebutkan di ayat 12 ya. Keuntungannya apa saja? Sakitu hela. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وما هذه الحياة الدنيا إلا